sehingga di pagi hari ini kita dapat berjumpa meskipun melalui ruang-ruang virtual. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan untuk mengisi pada materi pagi hari ini. Salam hormat dari saya kepada Ibu Teresia dan Bapak Sirait, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah menyelenggarakan acara di pagi hari ini, dan alhamdulillahnya kita dapat berjumpa di ruang virtual ini. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita abdikan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ragil. Selanjutnya yaitu sambutan oleh pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021, yaitu Bapak Beni Sumardiana SHMH. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, mungkin bisa diwakilkan oleh Bapak Baidowi. Apakah hadir? Izin tanpa mengurangi rasa hormat MC. Saya Ya. pikir cukup sambutan. Saya akan segera memulai karena narasumber sudah menunggu dari pukul 8, G. Agak susah tadi saya komunikasi. Oh, nggih, Bu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan beliau narasumber Ibu Dr. Roro Teresia Triwidorini SEAK SHMH. Beliau koordinator Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan beliau Bapak Dayan Sirait SH, Kepala Seksi Teroris Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Terima kasih rawuhipun Ibu Teresa dan Bapak Dayan. Yang saya banggakan, pimpinan Fakultas Hukum hadir dalam Zoom ini, Ibu WD1, Prof. Martita, terima kasih. Pak WD2, Pak Dr. Ali Matar, Pak WD3, Pak Tri Sulistiono, dan beberapa ketua bagian. Terima kasih Pak Tri Sulistiono, beberapa ketua bagian, serta Presiden, Wakil Presiden, BEM Fakultas Hukum, beserta serpertim dengan Kementerian Advokasi. Yang saya cintai, saya banggakan, ini adalah mahasiswa pilihan yang hadir dalam daring ini, pilihan karena tidak banyak yang bisa berkesempatan. Ini adalah kelanjutan sekolah advokasi, jadi memang dibatasi Bapak Ibu narasumber. Hari ini adalah sebuah keberkahan yang luar biasa bagi kami
Kejaksaan Tinggi selalu memberikan banyak penguatan kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan izin menyampaikan kami juga memiliki pusat studi Adiaksa yang kemarin bersama-sama kita launching di akhir tahun 2020 dalam masa pandemi COVID, tetapi produktivitas kita luar biasa. Fakultas Hukum memasuki usia yang ke-14 tahun dengan prestasi alhamdulillah sebagai salah satu dari fakultas hukum yang terbaik di Indonesia, dan kita memiliki 12 jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2, beberapa dan insya Allah yang sudah Sinta 2 akan kami dorong untuk akreditasi Scopus. Bersamaan dengan itu, para mahasiswa juga kita bekali dengan memiliki Fakultas Hukum 9 pusat studi dan 8 klinik hukum. Perolehan prestasi mahasiswa luar biasa, termasuk hari ini mahasiswa memberikan tema yang sangat tepat bahwa konfigurasi ruang keadilan bagi korban kejahatan dengan paradigma RJ atau restoratif justice. Paradigma RJ memang salah satu solusi bagaimana hukum berkeadilan ketuhanan mensejahterakan Indonesia yang berbeda tentu saja dengan moral hukum di beberapa negara. Indonesia memiliki paradigma moral hukum yang sesuai dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Bagaimana konfigurasi ruang keadilan nanti akan tentu saja dikupas sangat tepat oleh para narasumber yang beliau memang ada di ruang keadilan Indonesia, yaitu salah satunya di Kejaksaan. Insya Allah, Ibu, Bapak narasumber, kami menghaturkan sepenuhnya waktu sekaligus menghaturkan terima kasih dan mohon maaf karena kadang daring di luar kendali kami ada beberapa kendala. Mengucapkan terima kasih kepada BEM, dalam hal ini Kementerian Advokasi, dan nanti Mas Evan dan moderator Mas Aldita untuk melaksanakan ini dengan baik. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar, menjadi kekuatan kita dalam kondisi apapun. Secara resmi saya buka webinar nasional dengan tema konfigurasi ruang keadilan bagi korban kejahatan dengan paradigma restoratif justice secara resmi. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas sambutannya. Tibalah kita pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu webinar Konfigurasi Ruang Keadilan bagi Korban Kejahatan dengan Paradigma Restoratif Justice. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Pemaparan materi yang pertama oleh Ibu Dr. Roro Teresia Triwidorini SEAK SHMH. Beliau adalah Koordinator Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan pemaparan kedua akan disampaikan oleh Bapak Dayan Sirait SH. Beliau adalah Kepala Seksi Teroris Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh moderator. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Dede Indraswara. Beliau lahir di Semarang 7 Oktober 2001. Beliau sempat menempuh pendidikan di SDN Triwulan 1, SMP Islam Sultan Agung 4, SMA Ihsanul Fikri, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Beliau juga sedang menjabat sebagai staf Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FH UNES 2021. Baik, marilah kita sambut moderator kita pada pagi hari ini. Dede Indraswara, waktu dan tempat kami persilakan. Cek, sebelumnya suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Mas Didi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara, teman saya Tanti Liana Dewi, insya Allah calon jaksa ini. Izinkan
Izinkanlah saya untuk memandu diskusi kali ini dan mohon bantuan serta dukungan dari hadirin semuanya agar dapat berjalan dengan lancar. Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung berpendapat, definisi dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah lalu menentukan bentuk akhir sebagai heuristika. Penegakan hukum adalah seni yang membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki aktor pelaksanaannya, yakni hakim-hakim. Penegakan hukum harus dapat menarasikan keadilan secara paripurna. Di dalamnya terdapat rasionalisasi kerangka pikir dan keadilan substantif. Kutipan tersebut secara subjektif saya anggap sangat berkaitan dengan yang akan kita bahas saat ini, yaitu pemahaman korelatif antara keadilan dan keseimbangan seseorang, baik pelaku maupun korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Dr. Rodiah SPD SHMSI, Matur nuwun Ibu rawuhipun. Yang sama-sama kita hormati Wakil Dekan Bagian Akademik Profesor Dr. Martita SHM Hum. Selamat pagi. Yang kami hormati juga Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021, Bapak Beni Supardana SHMH dan Bapak Bahidawi SHG MAG. Yang sama-sama kita hormati Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021, Mas Bagas Ragil Wicaksono, beserta Wakil Presiden Raffi Adi Rahman, jajaran PBH, Menko, para menteri, khususnya Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, kakak saya, Saudara Aldita Evan Priyama, yang acara ini adalah hajat beliau dan seluruh fungsionaris BEM-FH tahun 2021 Kabinet Bara-Asa. Dedendra Suara, mahasiswa hukum tahun 2020, dengan bangga dan dengan penuh rasa hormat diberi amanah satu lagi untuk memandu jalannya diskusi yang saya yakin akan sangat menarik tentang konfigurasi ruang keadilan bagi korban kejahatan dengan paradigma restoratif justice. Ruang keadilan adalah salah satu dari prinsip penegakan hukum. Namun, apakah saat ini ruang keadilan sudah mampu diciptakan? Penegakan hukum saat ini masih memiliki celah dalam pembentukan ruang keadilan bagi korban kejahatan, bahkan lebih condong merugikan korban tanpa adanya perbaikan mental dan fisik pada korban kejahatan yang menyebabkan perlu adanya penanganan lebih. Sudah seharusnya kita perlu merefleksi apa yang dituju dari penegakan hukum. Dan apakah penegakan hukum yang menitik beratkan pada keseimbangan dan keadilan dalam menjawab pertanyaan tersebut? Baik. Kali ini Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM-FH UNES sangat berbaik hati menyelenggarakan diskusi pada pagi hari ini untuk menelaah, memaknai, dan mengkaji tindakan strategis untuk penanganan korban kejahatan dalam restoratif justice. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan menerima pemaparan dari dua orang narasumber kita dan akan membahasnya secara bersama. Langsung saja untuk pembicara, orang hebat dan mumpuni di bidangnya, Ibu Dr. Raden Roro Teresia Triwidorini SE AKSMH dan Bapak Dayan Sirait. Beliau adalah jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Siapa ya teman-teman? Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Ya, sehat-sehat Ibu Bapak. Nah, makasih Mas. Saya mohon izin untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu, ya. Baik. Beliau bernama lengkap Dr. Raden Roro Teresia Triwidorini SE AKSMH. Beliau bertempat lahir di Jakarta 25 Januari 1976. Sekarang beliau menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Beliau menempuh pendidikan S1 Ekonomi jurusan Akuntansi pada Universitas Diponegoro Semarang. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan S1 Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang dan beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Airlangga dan beliau melanjutkan juga pada jenjang lebih tinggi yaitu S3 Hukum pada Universitas Brawijaya. Yang selanjutnya yaitu Bapak Dayan Sirait. Beliau yaitu sebagai jaksa madya golongan 4
Beliau memiliki jabatan sebagai Kasih Teroris dan Lintas Negara, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Beliau akan menjelaskan mengenai restoratif justice in introduction atau pengenalan keadilan restoratif. Saya yakin kita semua bertanya-tanya seperti apa itu keadilan restoratif dalam penerapannya. Saya persilahkan kepada Ibu Raden Roro Teresia Triwidorini dan Bapak Den Sirait untuk memaparkan materinya kepada kita semua. Terima kasih Mas Dede Indraswara ya, selaku moderator. Oke, kami di sini akan memaparkan sekali pemaparan saja ya, karena ini kita sama pemaparannya mengenai restoratif justice, pengenalan terlebih dahulu mengenai restoratif justice. Bahwa Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Oke, selama ini kami telah, bisa dilanjut untuk slide-nya. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan penghentian penuntutan sebanyak 10 perkara berdasarkan keadilan restoratif. Kenapa sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai filsafat adanya RJ. Pendekatan restoratif bukanlah asas, bukan sekedar konsep, tetapi lebih dalam dari itu, pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses berpikir dalam mempelajari suatu ilmu sehingga mampu dipelajari secara menyeluruh sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Nah, di samping Bapak Ibu, adik-adik, itu ada foto dari Pak Burhanuddin, yaitu Jaksa Agung RI, dan sebelahnya adalah Bapak Priyanto selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ini Jaksa Agung R. Suprapto yang merupakan tokoh pada kejaksaan yang mempunyai suatu sikap ya untuk terus memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Oke, di sini penyelesaian perkara tidak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dalam sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana. Jadi perlu adanya suatu penyelesaian perkara tidak pidana dengan mengedepankan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Nah, apa sih sebenarnya keadilan restoratif itu? Di situ adalah keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku, korban lain yang terkait untuk bersama-sama melakukan penyelesaian yang adil dengan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan merupakan suatu pembalasan. Oke, untuk next selanjutnya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih menjadi nilai-nilai luhur di masyarakat. Jadi untuk pencapaian restoratif justice ini, pemanfaatannya masih mendapatkan respon positif di dalam masyarakat. Yaitu tindak pidana yang sudah saya jelaskan tadi, sudah 10 perkara yang kami tangani untuk penyelesaian perkara dalam penghentian penuntutan dalam tindak pidana restoratif justice, dalam penyelesaian perkara berdasarkan restoratif justice yaitu tindak pidana lalu lintas, kemudian tindak pidana pencurian. Oke, selanjutnya. Di sini kami melakukan penghentian berdasarkan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice itu ada syaratnya. Ya, enggak semua kasus kami hentikan penuntutannya. Yaitu syaratnya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000
dan tidak berlaku untuk ancaman minimal dan hanya berlaku untuk perorangan. Oke, selanjutnya. Mungkin ini untuk pengecualian syarat restoratif justice di sini ada pengecualian, yaitu yang pertama, tidak pidana terkait harta benda, nilai barang buktinya atau kerugiannya melebihi 2.500.000 asal pidananya denda atau penjara namun tidak lebih dari 5 tahun dan sebaliknya. Yang kedua, tidak pidana terkait orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan orang, nilai BB atau nilai kerugian tidak boleh melebihi 2.500.000 rupiah. Sedangkan yang ketiga, tidak pidana yang dilakukan dengan kelalaian, ancaman pidananya dapat bukan denda atau penjara dapat lebih dari 5 tahun dan kerugiannya pun dapat lebih dari 2.500.000. Di sini poin nomor 2 dan nomor 3 tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria keadaan yang bersifat kasuistis yang menurut petikan PU dengan persetujuan Kajari atau Kajari tidak dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan RJ. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice, tentu kami mendapat sebagai jalan terakhir dan dipergunakan suatu asas yaitu cepat, sederhana, juga biaya ringan. Dengan pertimbangan kasus ya bagaimana ya dapat dihentikan secara melakukan dengan cara restoratif justice, yaitu pertimbangannya subjek, objek, kategori dan ancaman tidak pidananya, latar belakang kejadian dilakukan tidak pidananya, tiket kecelakaannya, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tidak pidana, cost and benefit penanganan perkaranya, pemulihan kembali pada keadaan semula, dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Di sini penting ya adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Oke, selanjutnya slide-nya. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Kadang masyarakat kadang juga masih mencurigai kepada para penegak hukum kenapa harus dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Di sini acara diskusi ini sangat penting ya untuk saling sharing. Kenapa kok kami yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan melakukan tindakan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice itu akan kita diskusikan ya selanjutnya supaya tidak timbul adanya kecurigaan kepada para penegak hukum, karena hukum itu terus mengikuti perkembangan zaman, tidak betul-betul bentuknya bulat dan kaku, tapi hukum itu selalu dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan hukum pada masyarakat. Oke, selanjutnya. Berarti penuntutan berdasarkan restoratif justice itu hal yang kecil yang kita lakukan, tapi hal besar bagi yang membutuhkan, ya, terutama pada pihak korban maupun pihak pelaku, dalam hal ini adalah tersangka. Dan untuk sementara mungkin sedikit pemaparan dari kami, mungkin nanti selanjutnya kita bisa diskusi, yang kita akan sharing antara Pak Dayan Sirait dengan saya selaku koordinator dan Pak Dayan Sirait selalu kasih di dalam tindak pidana terorisme. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Sati Om. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Teresia dan Bapak Sirait. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman, materi yang beliau sampaikan. Saya tahu seorang mahasiswa pasti terpanggil untuk tampil dalam forum. Untuk itu saya persilahkan kepada orang peserta yang pertanyaannya telah dipilih oleh panitia untuk saya bacakan dan kemudian akan dijawab oleh pemateri. Dan untuk
teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung untuk raise hand dan meng-on-mic-kan. Baik, saya akan awali dulu dari sebuah pertanyaan, Ibu. Metode restoratif justice dalam arti luas tidak hanya mendamaikan pihak yang berperkara saja, tetapi juga memberikan keadilan kepada para pihak. Ganti kerugian dalam restoratif justice menjadi alternatif penyelesaian. Apa yang hilang dari korban akan dikembalikan oleh pelaku. Bagaimana jika kasus yang terjadi ialah pendistribusian informasi pribadi tanpa izin yang merugikan korban? Apakah nilai ganti rugi selalu dikonversi dengan uang, Ibu dan Bapak? Terima kasih, Mas, atas pertanyaannya. Jadi, kejaksaan, maaf, pertama sekali sebelumnya saya Bapak Ibu dosen di UNES, mungkin kapasitas kami belum bisa sampai memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian karena level kami masih jauh di bawah Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kami hanya lebih menanggapi kepada mahasiswa saja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Sebagaimana disampaikan Pak Dede, Mas Dede tadi, bahwa kejaksaan dalam melakukan restoratif justice itu ada bingkainya, Mas. Jadi tidak semua tindak pidana yang bisa dilakukan restoratif justice. Jadi kalau di dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 dan ini menjadi pedoman bagi kami sebagai petunjuk juknis ya, bahwa yang bisa dilakukan restoratif justice itu boleh dibilang tindak pidananya tindak pidana yang ringan. Jadi contohnya begini Mas ya, jadi kalau misalnya itu tadi yang ditanyakan itu kan menyangkut ke Undang-Undang ITE. Di kami sampai dengan saat ini kami belum pernah melaksanakan restoratif justice menyangkut tindak pidana di ITE. Salah satu hal menjadi pertimbangan sebagaimana disampaikan tadi oleh Bu Roro bahwa motivasi restoratif justice yang dilakukan di kejaksaan itu bukan hanya perdamaian, tetapi pemulihan keadaan. Kalau misalnya Mas Dede saya maki-maki di maaf ya Mas Dede ya, di medsos saya maki-maki, ini kan sedunia Mas. Bukan hanya se-Semarang, se-UNES bukan, sedunia. Nah, kerugian yang Anda tanggung itu bagaimana menghitungnya? Nah, jadi makanya di dalam restoratif justice yang diberlakukan di kejaksaan, kerugian yang dialami itu maksimal 2,5 juta. Nah, itu kenapa 2,5 juta? Ini kami menganut aturan yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Itu jadi kalau misalnya Undang-Undang ITE sampai dengan saat ini belum. Jadi sebagaimana disampaikan Bu Roro tadi bahwa di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah ada dilakukan restoratif justice ya, itu mengenai misalnya pelanggaran lalu lintas. Jadi misalnya tindak pidana kan ada tindak pidana lalu lintas, ya mungkin mereka sudah damai. Ya, jadi begini Mas, bagaimana Mas Dede sampaikan tadi, mohon maaf waktu kami sampai jam? Sampai jam 11 Bapak maksimal ya. Oh gitu, oke. Terima kasih. Jadi sebagaimana disampaikan Mas Dede tadi, kenapa restoratif justice ini diberlakukan di kejaksaan? Karena hukum acara pidana yang ada di Indonesia, baik KUHP maupun
yang diatur secara khusus di undang-undangnya itu lebih menekankan kepada hak-hak pelaku. Hak-hak pelaku mulai dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 KUHP sampai dengan saat ini belum ada, masih sedikit undang-undang yang mengatur mengenai hak korban. Hak korban, makanya terkadang kalau memang kita lihat contoh misalnya begini Mas ya, kita menyidangkan perkara lalu lintas, mereka sudah damai. Sampai kita sidangkan, sampai di sidang, pihak korban menanyakan kepada kita, Pak, kok ini masih disidang? Kami sudah damai kok. Nah, wadah untuk menghentikan penuntutan terhadap hal-hal begini selama ini belum ada. Jadi korban sudah merasa bahwa ini udah kami selesai, tetapi masih tetap sidangnya dilanjutkan. Jadi mereka kecewa dengan kita, tetapi kita tidak ada wadah untuk menyelesaikan itu di luar peradilan. Makanya restoratif justice ini mungkin adalah salah satu bentuk alternatif dispute resolution gitu. Itu Mas. Jadi intinya kalau Undang-Undang ITE sampai dengan saat ini belum ada yang dilaksanakan untuk restoratif justice. Terima kasih. Itu mungkin. Ya Mbak. Ya itu katanya. Makasih. Ya. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sirait dan Sirait. Dan selanjutnya izin saya bacakan kembali Bapak, ada pertanyaan. Izin bertanya, hambatan atau kendala apa saja yang terjadi pada saat proses penerapan restoratif justice, serta bagaimana solusi dari penegak hukum? Dan sejauh ini bagaimana efektivitas penerapan restoratif justice di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah? Seperti itu. Terima kasih Mas. Mana slide tadi, mana sebelumnya? Jadi begini Mas, terkadang dengan kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini, ya, kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang ini, kita jadi buah simalakama. Dilaksanakan susah, tidak dilaksanakan juga jadi beban. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, contoh misalnya perkara lalu lintas, ini kendala yang kami alami Mas ya. Perkara lalu lintas mereka sudah damai, begitu kita sidangkan, korban mengatakan kok masih sidang Pak. Nah, apabila ini kita laksanakan restoratif justice, bukan menutup kemungkinan ada pihak lain yang menganggap, oh jaksanya dapat duit. Jadi curiga ini selalu ada dan ini ketakutan kita. Kalau saat ini dibilang jaksa dapat duit untuk melaksanakan restoratif justice, waduh itu susah Mas. Jadi itu kendalanya, salah satu kendala itu. Jadi ada image ini yang susah kami hilangkan dan kami tidak punya tangan sampai ke pendapat orang. Itu. Kalau mengenai efektivitas pelaksanaan restoratif justice dihubungkan dengan pemulihan keadaan di masyarakat, selama ini yang kami alami, yang kami lihat itu, kami tidak bisa mengatakan bagus, tetapi ya boleh diterima oleh masyarakat karena terkadang korban dan pelaku itu tetangga. Korban dan pelaku itu tetangga. Nah, kalau misalnya tetap kita lanjutkan ke persidangan, pulangnya dari penjara, saya rasa agak sulit. Si pelaku minta maaf, si korban menerima karena dia sudah di penjara. Ujungnya apa? Ada menimbulkan sesuatu yang nggak enak gitu. Apabila ada sesuatu yang nggak enak, artinya keadaan di masyarakat kan nggak pulih. Nah, tetapi kalau misalnya ini hanya maling jambu atau maling apa, diadukan ke polisi,
kita tindak lanjuti persidangan, ditindaklanjuti dengan penahanan, ditindaklanjuti pemidanaan, ujungnya nggak keadaan di situ itu nggak bagus. Nah, itu. Jadi kalau korban memaafkan dia, nah ini yang Mas Dedek tadi sampaikan bahwa korban selama ini perlindungannya kurang. Kalau korban merasa sudahlah Pak, toh juga yang dilakukan itu begini-begini. Nah, kita lihat dengan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, apabila itu memungkinkan untuk dilaksanakan restoratif justice, ya kita laksanakan. Dan kami juga melaksanakan restoratif justice ini bukan dalam artian otonom ya. Kami juga tetap diawasi oleh pimpinan kami. Tindakan ini sudah benar atau belum. Jadi secara tidak langsung kami juga minta persetujuan ke atasan, begini loh, ini. Itulah metode yang kami laksanakan. Kendalanya ada persepsi yang tidak enak bagi kami. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Mas Dedek. Terima kasih. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya, bahwa sebenarnya penyelesaian perkara dengan penghentian penuntutan dengan berdasarkan restoratif justice itu untuk menyeimbangkan ya pelindungan dan kepentingan pelaku dan korban ya tidak berorientasi pada suatu pembalasan ya. Jadi di sini ada suatu sistem pembaruan dalam peradilan pidana. Di sini peraturan Kejaksaan Republik Indonesia itu dikeluarkan karena ada permasalahan-permasalahan perkara-perkara pidana terkait dengan kerugian korban itu di bawah 2.500.000. Ya. Jadi perlu kami sebagai penegak hukum yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan dan kewenangan lain ya yang diberikan oleh undang-undang. Ya, itu kami selain tugas dan kewenangan kami, bahwa Jaksa Agung juga mempunyai kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum ya yang diberikan oleh undang-undang untuk keberhasilan penuntutan di dalam peradilan pidana. Jadi dikeluarkannya peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini karena adanya kebutuhan hukum dari masyarakat itu sendiri. Ya, oke, terima kasih. Itu. Silakan Mas Dedek, pertanyaan selanjutnya kalau memang masih ada, silakan Mas. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak dan Ibu. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada kali ini? Terima kasih Mas Dedek. Sebelum ada yang nanya, mungkin masih mikir karena ini restoratif justice ini agak cenderung baru ya di negara kita. Walaupun sebetulnya kalau yang saya baca buku, yang heboh dengan restoratif justice ini kan sebetulnya dulunya Semarang. Pak Undip, Pak Cip ya, Pak Sacipto Raharjo, bahwa dia selalu menekankan dia dipidana, kerugian korban, bagaimana pengembaliannya. Jadi memang dalam praktek selama ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian mahasiswa, maaf Bapak Ibu dosen, selama ini yang kita tekankan itu, sebagaimana disampaikan Bu Roro, bahwa pidana yang kita laksanakan yang kami laksanakan khususnya di Kejaksaan ini hanya seolah-olah pembalasan. Jadi teori pemidanaan itu ada dua, ada pembalasan, ada pembinaan. Nah, restoratif justice yang dilaksanakan di Kejaksaan itu mengenyampingkan kedua ini. Kami tidak bisa mengatakan bahwa ini bukan pembalasan, tapi ini pembinaan, bukan. Kami lebih menekankan kepada pemulihan keadaan. Kalau dibilang pembinaan, kami juga tidak sanggup nanti membina pelaku-pelaku tindak pidana yang sudah perkaranya kita tutup dengan restoratif justice.
Makanya di dalam pelaksanaan restoratif justice yang dilaksanakan di kejaksaan, itu bukan hanya menyangkut pelaku dan korban, masyarakatnya juga kita libatkan. Jadi kita masyarakatnya itu kita tanya, ini kalau misalnya ini dihentikan penuntutannya tidak sampai dibawa ke persidangan, menurut Anda bagaimana? Saya contohkan tadi, tetangga ribut, maling jambu sebelah, ya. Wah, udahlah ini cuma tetangga. Tetapi sebelumnya tetangga lain juga sudah ngalamin. Pelakunya dia juga. Kita tanya lagi, tetangga lain juga sudah. Wah, ini apa memang hanya sekedar perbuatan biasa atau sudah menjadi kebiasaan? Ini perlu diteliti. Jadi kita tidak mengatakan pemulihan keadaan dalam hal ini bukan dalam pemulihan keadaan antara korban dan pelaku. Tetapi betul masyarakat di sekitarnya itu bisa pulih. Jadi itu restoratif justice yang dilaksanakan di kejaksaan selama ini itu. Makanya pimpinan selalu mengatakan kalau misalnya kita ngajukan restoratif justice, pimpinan tidak menanyakan bagaimana pendapat korban, bagaimana pendapat pelaku, tidak. Bagaimana pendapat masyarakat. Itu. Kalau misalnya pelaku dan korban lebih gampang ini, tapi masyarakat kan kadang, wah ini janganlah. Ini anak ini dulu begini, dulu begini, dulu begini. Kalau keluarga pelaku kan tidak mungkin mengatakan bahwa, oh anaknya dulu begini, 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 begini. Dia hanya, oh Pak, ini baru sekali nih Pak. Tapi masyarakat kan akan mengatakan begitu. Nah, salah satu pertimbangan untuk dilakukan restoratif justice di kejaksaan menurut peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 bahwa baru pertama melakukan tindak pidana. Di situ tidak disebutkan yang ketangkap atau tidak. Jadi kelakuan itu, jadi makanya disitulah kita membutuhkan masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap apa nanti yang akan kita laksanakan gitu. Itu mungkin sebagai tambahan. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, silakan Mas Dede. Iya, terima kasih Bapak. Oke, mungkin dari teman-teman sudah ada yang ingin bertanya ya Bapak Niki. Saya persilakan kepada Saudara Raden Raffi Adi Rahman. Oke, terima kasih Mas Dede atas waktunya. Mohon izin bertanya Bapak dan Ibu berkaitan dengan restoratif justice ini. Apakah restoratif justice ini dapat diterapkan bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana seperti itu, Bapak dan Ibu? Terima kasih. Langsung kami jawab tidak bisa. Ya, karena di situ sudah ada syaratnya, yaitu mungkin slide-nya bisa dimunculkan lagi, Pak. Slide-nya. Bahwa di situ ada syarat-syaratnya, ya, syarat berarti penuntutan berdasarkan restoratif justice. Oke, syarat penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Nah, itu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana, ya, penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan kerugian tidak lebih dari 2.500.000. Kenapa 2.500.000? Di situ ada dari peraturan Mahkamah Agung, ya, yaitu pada nomor 02 tahun 2012 mengenai pembatasan tindak pidana ringan, ya. Ya. Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dan juga tidak berlaku untuk ancaman minimal yang ada ancaman minimalnya. Ya, di situ ada di KUHP itu ada ancaman minimalnya. Dan di undang-undang lain juga ada yang diancam dengan pidana minimal itu tidak diberlakukan adanya berarti penuntutan berdasarkan restoratif justice dan untuk perorangan, bukan untuk koperasi. Ya, untuk koperasi. Oke, sekian. Mungkin ada penambahan, Pak. Terima kasih Mas Raffi ya. Raffi Ahmad. Oke, Pak. Raffi.
ya, Mas Raffi Ahmad. Jadi untuk yang ditanyakan apakah bisa untuk korporasi dilaksanakan restoratif justice, tadi sudah disampaikan Bu Roro, tidak. Pengecualian sebagaimana di Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pengecualian untuk restoratif justice sebagai berikut. 1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Mungkin adik-adik sekalian tahu misalnya tindak pidana korupsi itu bukan hanya ada ancaman maksimal, tapi ada juga ancaman minimalnya. Tindak pidana narkotika juga begitu. Ini tidak bisa dilaksanakan restoratif justice. Yang ketiga, tindak pidana narkotika. Yang keempat, tindak pidana lingkungan hidup. Yang kelima, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Jadi kalau pelaku tindak pidananya, Mas Raffi, pelaku tindak pidananya korporasi tidak akan pernah bisa dilakukan restoratif justice. Begitu, Mas. Itu jawabannya Mas Raffi Ahmad ya. Makasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak. Silakan selanjutnya Mas Dede. Baik, terima kasih kepada yaitu Saudara Raden Raffi. Untuk yang selanjutnya yaitu saya persilakan kepada Saudara Evan Ilham Laksana untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber kita pada kali ini. Baik, terima kasih Mas Dede ya. Baik, terima kasih Mas Dede dan yang terhormat pada Ibu Roro dan Pak Dayan selaku narasumber pada webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk bertanya. Jadi saya ingin mengambil pada sebuah kasus. Jadi pada suatu waktu saya pernah melihat di dalam kasus ya, waktu itu ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan swasta dan pada saat itu dia melakukan sebuah penggelapan barang dan dalam statusnya sekarang itu terdaftar dalam daftar pencarian orang. Nah, jadi apakah permasalahan ini dapat diselesaikan secara keluargaan atau secara RJ, apakah bisa? Nah, dan lalu ketika keadilan restoratif ini diimplementasikan, apakah delik aduan yang tetap diproses meski pengaduannya telah dicabut itu apakah bisa? Terima kasih. Terima kasih Mas Evan ya. Jadi apa namanya? Karyawan swasta menggelapkan barang, kemudian di DPO. Sebagaimana di awal kami sampaikan, kita lihat dulu klasifikasi si karyawan ini apakah memenuhi baru pertama kali melakukan tindak pidana, apakah kerugiannya itu di bawah 2.500.000. Nah, itu. Nah, apakah nanti perusahaannya mau dimediasi, apakah mau melakukan perdamaian? Kalau memang kriteria itu masuk, bisa dilakukan RJ. Tetapi yang disampaikan Mas Evan tadi, Mas Evan Dimas ini mengenai penyelesaian secara kekeluargaan, ini bukan di dalam kerangka hukum formil.
memang kita selalu mengatakan bahwa kalau boleh hukum itu mengacu kepada nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, takutnya kalau memang diselesaikan secara masyarakat, kalau istilah biasanya dibilang secara adat, ya, apakah itu sudah selesai secara hukum? Kan belum tentu. Kita menginginkan kalau dia sudah selesai, ada surat yang dipegang. Jadi kami mengeluarkan dalam restoratif justice ini, ada surat ketetapan ya, keputusan. Ketetapan. Bahwa tidak akan dilakukan penuntutan. Itu. Nah, itu nanti apakah ada begitu di dalam penyelesaian secara kekeluargaan? Tidak bisa. Kalau menurut kami, secara pribadi saya bisa mengatakan enak memang apabila bisa diselesaikan semua permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu saya secara pribadi sebagai orang Indonesia. Tetapi dalam pakaian begini, kalau boleh, ya kita selesaikan juga secara hukum. Itu pendapat saya, Mas Evan Dimas. Kedua, apakah delik aduan masuk ke ranah restoratif justice? Ya enggak lah, Mas. Jadi kalau memang delik aduan itu kan dalam teori pidana ada dua ya. Kelah delik itu ada dua, absolut. Absolut dan relatif. Kalau absolut, ya misalnya absolut, kalau memang dia sudah menyatakan mencabut pengaduannya, ya di semua tingkatan harus di-stop. Tingkatan kalau memang itu masih di penyidikan, ya penyidik harus menghentikan penyidikannya karena dia sudah mencabut pengaduannya. Gitu. Nah, kalau relatif nanti bisa di persidangan yang dilampirkan di kalau ada perdamaian atau surat pencabutan pengaduannya ada, ya itu selesai. Itu kalau menyangkut kelah delik. Jadi kelah delik itu nggak masuk di ranah restoratif justice. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Mas Evan Dimas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya Mas Dedek. Terima kasih Pak Dayan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan. Terima kasih juga kepada penanya Mas Evan Dimas ya. Selanjutnya yaitu saya persilakan kepada Saudari Tanti Liana Dewi untuk bertanya. Permisi Bapak Dayan Sirait dan Ibu Teresia, izin bertanya, apakah salah satu penerapan RJ itu adalah pada tindak pidana yang dilakukan pada anak? Namun dari syarat tindak pidana dapat dilaksanakan restoratif justice tadi adalah kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Sedangkan seperti yang kita tahu ada beberapa kasus anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana berupa melenyapkan nyawa seseorang. Nah, pada kasus ini apakah bisa restoratif justice tersebut diterapkan pada anak di bawah umur yang melenyapkan nyawa seseorang? Baik, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tantri Kotak. Tanti ya, bukan Tantri ya. Terima kasih. Ini kami selaku jaksa agak bagaimana dengan apa yang ditanyakan Mbak Tanti ini. Mungkin waktu sebelum saya di Jawa Tengah, saya di Banten, mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar pembunuhan di daerah Banten, di daerah Cikupa atau apa, maaf ngomong, yang gagang cangkol dimasukkan ke kemaluan perempuan. Ya. Saya
pas saat sidang di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, saya ada di situ, saya nangis. Rupanya yang memasukkan gagang cangkol ke kemaluan si perempuan itu masih di bawah umur. Karena di bawah umur, ancaman maksimalnya hanya 10 tahun ya. Hanya 10 tahun. Memang betul Mbak Tanti, dia di bawah umur, tetapi kelakuannya di atas umur. Bagaimana kita menyikapi ini? Saya nangis, saya bilang dengan jaksanya, maaf ngomong Mbak Tanti, mungkin Anda bisa membayangkan, ya, ini saya tanya dari teman yang menyidangkan, begitu cangkol itu dimasukkan ke kemaluan si perempuan, itu didorong lagi pakai kaki. Itu pelakunya anak. Jadi memang si anak ini di bawah umur, tapi kelakuannya sangat jauh di atas umur. Ini masalahnya. Jadi memang kadang jaksa ini terbelenggu dengan sistem peradilan anak. Saya menanyakan dengan Mbak Tanti, misalnya dia dihukum 10 tahun. Nanti keluar dari penjara umurnya 28 atau 26 tahun. Menurut Mbak, dia pulang ke masyarakat tambah baik atau tambah jelek? Silakan Mbak Tanti. Yang tadi yang contoh yang saya sampaikan yang kejadian di Tangerang. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, yang saya pandang sendiri mungkin belum tentu bisa baik sih, karena perlakuannya itu menurut saya itu adalah penyakit mental gitu loh Pak. Jadi dia udah dewasa sebelum waktunya. Jadi walaupun dihukum 10 tahun, belum tentu dia akan berubah jadi lebih baik. Nah, itulah satu kenapa kita mengutamakan restoratif justice ya kepada anak yang betul anak. Bukan anak sebagaimana yang saya sebutkan anak yang di atas umur. Ya, karena ya dalam sekian tahun kami mengamati perilaku ex binaan ya namanya ya, napi yang sudah keluar dari penjara, masuk ke penjara levelnya SD. Keluar dari penjara sudah naik dia jadi lulusan SMP. Masuk ke penjara SMP, keluarnya nanti sudah SMA. Jadi kadang ya kita mengatakan kalau di dalam Verhouding teori itu teori pemidanaan, kita mengutamakan, kita selalu mengagung-agungkan dengan pola pembinaan. Tetapi nyatanya belum sukses. Nah, untuk mengatasi hal-hal begini, jangan nanti yang potensial kita masih bisa bina, kita masukkan ke penjara, nanti jadinya malah abu-abu. Inilah makanya kita kejaksaan dalam hal ini, khususnya Kejaksaan Agung, itu mengutamakan pemulihan. Pemulihan keadaan di masyarakat. Inilah filosofisnya datangnya RJ. Dan salah satu nilai pertimbangan filosofis lain sebagaimana disebutkan Mas moderator tadi itu mengenai adanya perlindungan korban. Dek Tanti baca KUHP, KUHAP ya, Undang-Undang 8 Nomor 81, satu pasal pun tidak ada yang mengenai perlindungan korban. Tapi kalau hak tersangka, hak terdakwa, hak terpidana jelas diatur. Didampingi penasihat hukum, bisa dibesuk oleh keluarga, setiap tindakan harus dia tahu. Tapi kalau korban tidak ada. Coba Dek Tanti baca. Jadi kalau terhadap anak yang begitu, sebagaimana saya contohkan tadi, saya secara pribadi Mbak Tanti ya, pengen mukulin dia.
Apalagi saya disuruh untuk melakukan RJ dengan dia. Saya sampai panggil jaksanya, tega kau bilang. Kau lihat itu orang tua si gadis itu datang dengar tuntutanmu cuma 10 tahun. Nangis keluarganya. Bang, ini loh aturannya cuma 10 tahun, mau diapain? Kita tuntut di atas itu, kita yang dipidana, kita salah. Tapi memang itulah. Jadi kalau dalam hal-hal Mbak Tanti ya, tolong disikapi dengan bagus lah. Ya, disikapi dengan bagus. Itu mungkin jawaban kami. Tapi kalau lihat kelakuan di atas umur, walaupun dia anak, ya moh. Itu mungkin. Terima kasih Mbak Tanti. Bisa saya tambahkan ya? Ini ditambahin Mbak Toto. Ya. Mungkin untuk teknis di lapangannya mungkin Pak Dayan lebih lebih senior daripada saya ya. Untuk Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur dengan diversi. Ya, diversi itu dilakukan terhadap anak yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun. Ya, dan bukan merupakan suatu pengulangan. Jadi diversi ini merupakan wujud dari restoratif justice. Ya, itu untuk dalam sistem peradilan anak. Nah, di situ juga kami sebagai jaksa juga melihat pertimbangan-pertimbangan dari namanya BAPAS ya. BAPAS ya, itu pembimbing kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan dan Pekerja Sosial. Juga anak itu nanti kalau di peradilan juga akan didampingi oleh ya namanya BAPAS dan ya kalau untuk korbannya anak mungkin unit ya Pak ya, unit UPTD PPA ya, di situ ada unit-unit ya mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum ya. Nah, mungkin begitu. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Tanti. Mas Dede masih ada? Terima kasih. Atau sudah? Bu. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawaban dari teman-teman. Mungkin saya persilakan lagi bila mana masih ada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Dibuat sampai saja ya. Ini durasinya panjang ya? Oh iya. Jam 11. Mungkin kalau mahasiswa biasanya kalau masalah hukum tegang. Dibawa santai saja. Dibawa santai. Jadi mungkin sebelum ada yang nanya, karena waktu kita saya tanya dengan moderator sampai dengan jam 11 ya. Oke, mudah-mudahan kalau kita biasanya ikut diklat, ada pameo, ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Apalagi kalau video suaranya nggak datang. Jadi begini, saya tambahkan sedikit. Kenapa restoratif justice diberlakukan di lingkungan kejaksaan? Salah satu visi misinya kejaksaan itu yang sudah ditertuang di dalam RJPMN, itu adalah mewujudkan upaya hukum yang memenuhi rasa keadilan. Itu memang dalam praktek sehari-hari yang namanya keadilan ini ya agak susah kita definisikan secara ini ya, kita kualifikasikan karena para filsuf juga masih banyak berdebat mengenai keadilan ini. Ada keadilan individual, keadilan itu. Jadi memang, nah tetapi kami selaku insan adiaksa, pihak kejaksaan, kami akan selalu berusaha mewujudkan yang terbaik untuk kita semua. Kami tidak akan mengatakan yang terbaik untuk negara karena kadang kami belum bisa menjangkau itu, tapi kami akan mengusahakan yang terbaik untuk kita semua. Jadi itu karena
makanya karena untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat itu, salah satu pertimbangan di dalam restoratif justice itu bahwa masyarakat itu harus kita libatkan. Itu mungkin sebagai sebelum ada yang mau menanyakan itu. Jadi, nah, sekarang saya nanya dengan adik-adik mahasiswa. Ya. Kalau misalnya nanti ada surat ketetapan yang dikeluarkan oleh kejaksaan sehubungan dengan restoratif justice ini, apakah ini menjadi objek pra-peradilan atau tidak? Nah, kita ganti bertanya sekarang. Nah, itu. Jadi terima kasih adik-adik sekalian, mungkin belum sampai ke sana karena saya selalu setiap ada PKL yang dari UNES ke sini, mungkin kalau adik-adik sekalian ngobrol dengan mereka akan mengatakan bahwa tidak akan senang dengan saya. Karena saya bilang ke mereka, ya, hukum itu jangan dianggap letterlek, tapi harus berkembang, harus mengikuti pola, dimengerti. Restoratif justice ini salah satu penghentian penuntutan. Ya, Mbak ya. Penghentian penuntutan itu merupakan objek pra-peradilan. Tapi siapa yang akan mengajukan pra-peradilan adalah pihak-pihak yang bersangkutan berhubungan dengan itu. Kalau korbannya sudah mau untuk berdamai dan sudah dipulihkan, kira-kira dia akan mengajukan pra-peradilan yang mengatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penghentian penuntutan yang tidak sah. Itu makanya kami selalu melibatkan korban. Karena yang potensial untuk mengajukan gugatan pra-peradilan adalah mereka. Kalau mereka sudah mengatakan berdamai, ngapain dia mau mengajukan pra-peradilan capek-capek ke sana ke sini ya? Itu mungkin, tetapi restoratif justice karena dia merupakan suatu bagian dari penghentian penuntutan, itu menjadi objek pra-peradilan. Itu mungkin sebagai masukan untuk teman-teman semua yang ada di UNES gitu. Ada lagi Mas Dede yang mau nanya atau mau ditambahin Mbak Roro? Silakan. Oke. Mungkin akan saya tambahkan ya. Ketika penuntutan berdasarkan restoratif justice ini, kenapa Kejaksaan mengeluarkan suatu peraturan Kejaksaan Republik Indonesia? Itu karena tujuan utama dari restoratif justice itu supaya penegakan hukum itu tidak lagi tumpul ke atas, darucing ke bawah, tapi sebaliknya. Jadi itu ya dimasukkan adanya penuntutan di berdasarkan restoratif justice. Dan di sini penegak hukum terutama dalam hal ini jasa adalah selalu bertindak berdasarkan hukum dan selalu menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Jadi kami terus mengikuti perkembangan hukum berkembang di dalam masyarakat. Jadi di sini hukum itu tidak stuck di suatu tempat, tapi terus mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Walaupun ketinggalan zaman, karena itu ada gium, hukum selalu ketinggalan. Itu mungkin. Selanjutnya Mas Dede, kalau memang masih ada.
Silakan, Mas. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawabannya. Mungkin pertanyaan dari Saudari Tanti Liana Dewi termasuk pertanyaan penutup bagi kita dalam acara kali ini. Karena dilihat teman-teman sepertinya cukup puas dengan pemaparan dari narasumber kita pada kali ini. Baik, ada beberapa hal yang saya dapat. Ini bukan menjadi kesimpulan, tapi ini menjadi beberapa sedikit rangkuman yang saya dapat, yaitu hukum itu terus mengikuti perkembangan zaman atau hukum itu selalu dinamis. Oleh karenanya untuk menghadapi perkembangan zaman adanya restoratif justice atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terikat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, bukan keadaan dalam pembalasan. Restoratif justice memiliki bingkai, karena tidak semua tindak pidana bisa dilakukan restoratif justice. Hanya yang bisa dilakukan restoratif justice yaitu tindak pidana ringan. Kenapa restoratif justice ini hadir? Karena dalam KUHAP sendiri itu masih sedikit yang mengatur tentang korban. Oleh karenanya restoratif justice ini hadir untuk mengingatkan kita bahwasanya penegakan hukum itu tidak tumpul ke atas dan tidak runcing ke bawah. Tadi telah dijelaskan juga kepada kita bahwasanya adanya diversi atau suatu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Itu yang menyebabkan kita hadir di sini untuk saling bertukar pikiran, transfer ilmu. Untuk apa? Untuk memajukan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas pemaparan dari narasumber kita. Semoga acara ini bermanfaat dan membawa kebaikan pada diri kita. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada kedua pembicara keren kita yang bersedia membagikan ilmu dan pengetahuan dan mau bertahan, mungkin berjam-jam membersamai kita ya. Saya kira ini bukti bahwa kita semua terbebas dari stres di tengah pandemi karena masih bisa happy-happy sampai detik ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, sukses selalu, dan mohon doa agar kita dapat menyusul Bapak dan Ibu menjadi pribadi yang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Amin. Segala keterbatasan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master of Ceremony Saudari Tanti Liana Dewi. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Dede Indah Suara selaku moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruh hadirin dapat menghidupkan kameranya dan untuk operator dapat memimpin pengambilan gambar. Untuk teman-teman dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya ya. Mas Evan bisa dibimbing untuk pengambilan gambarnya. Baik. Baik, mohon izin untuk para hadirin semuanya agar bisa menghidupkan kamera ya untuk sesi dokumentasi pada pagi hari ini. Dalam hitungan ketiga akan saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang keempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Tanti. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para pembicara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, serta moderator, dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa diserap. Saya mewakili segenap Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021 menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Bapak apabila ada kepentingan lain bisa meninggalkan room, dan untuk para peserta juga bisa meninggalkan room. Terima kasih. Matur nuwun Bapak, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kami live ya. Nggih, Bapak, nggih Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti webinar nasional ini. Semoga menjadi bahan baik